Fungsi teknologi informasi pada bidang bimbingan konseling. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology atau disebut juga dengan IT. Adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Menurut Asmani, teknologi informasi dimaknai sebagai kebutuhan manusia dalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan data. Sedangkan menurut William dan Sawyer, teknologi informasi adalah penggabungan komputerisasi, yaitu komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi membawa data, suara, dan video. Yang pertama adalah mempermudah konselor dalam menyusun, mencari, dan juga mengolah data. Yang kedua adalah menjaga kerahasiaan suatu data, karena dengan teknologi memungkinkan untuk menguncinya dan tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Yang ketiga adalah membantu individu maupun kelompok dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik. Yang kelima adalah menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan terstruktur. Teknologi informasi memiliki beberapa fungsi dan peranan umum dalam bimbingan konseling, yaitu yang pertama adalah publikasi. Teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenai BK, serta implementasi layanannya. Yang kedua adalah pelayanan bantuan. Bimbingan konseling dilakukan secara tidak langsung dengan bantuan teknologi informasi. Teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk menciptakan layanan yang lebih kreatif dan inovatif. Misalnya penggunaan media PowerPoint dan video dalam melakukan bimbingan kelompok sesuai dengan jenis masalah yang diselesaikannya. Yang ketiga adalah pendidikan. Informasi yang diberikan melalui saran TI ini mengandung unsur pendidikannya. Misalnya layanan BK berbasis website yang menyajikan beragam tema tentang pengembangan pendidikan karakter. Adapun fungsi khusus keberadaan teknologi informasi dalam bimbingan konseling diantaranya yaitu yang pertama adalah mempermudah konselor dalam menyusun, mencari, dan juga mengolah data. Yang kedua adalah menjaga kerahasiaan sesuai data, karena dengan teknologi memungkinkan untuk menguncinya dan tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Yang ketiga adalah membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bantuan secara fisik atau disebut juga dengan cyber counseling. Yang kelima adalah menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan teknologi informasi dalam BK. Pelaksanaan bimbingan konseling konvensional masih banyak terdapat kendala yang terjadi, seperti jumlah peserta didik yang terlalu banyak, sedangkan jumlah guru bimbingan konseling atau konselor sekolah tidak sebanding. Terbatasnya waktu jam mengajar di sekolah dan peserta didik untuk melakukan kegiatan konseling. Rendahnya tingkat penggunaan teknologi informasi BK. Teknologi tentunya dapat membuat kinerja guru BK atau konselor sekolah menjadi cepat, mudah, dan tantangan dalam pelayanan BK.
sehingga guru BK atau konselor sekolah akan lebih produktif dan lebih profesional. Menurut Wardiana, teknologi informasi bisa digunakan untuk mengolah data dan manipulasi data dan memanipulasi data. Teknologi informasi memiliki manfaat dan peranan dalam BK. Peranan teknologi informasi dalam BK sebagai media canggih yang akan mempermudah jalannya suatu pelayanan BK sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas guru BK atau konselor sekolah dalam menyajikan layanan BK yang dinamis, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan menganggap bimbingan konseling ketinggalan zaman. Teknologi informasi juga sebagai alat untuk meningkatkan prestise bimbingan konseling pada masyarakat sebagai layanan dukungan sistem pada bimbingan konseling, agar layanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien sebagai media untuk mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BK. Sebagai media yang dapat meningkatkan produktivitas kinerja guru bimbingan konseling atau konselor sekolah sebagai media yang memengaruhi program BK yang modern sebagai media untuk menghilangkan masalah jarak dan waktu yang dialami guru bimbingan konseling atau konselor peserta didik ketika pelayanan BK berlangsung, dan sebagai alat memperkuat kompetensi terhadap profesi lainnya agar bimbingan konseling tidak ditinggalkan oleh peserta didik. Peranan fungsi teknologi informasi di dalam BK sebagai berikut. Yang pertama adalah publikasi. Teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenai bimbingan konseling, pelayanan dan bantuan. Berdasarkan fungsi bimbingan konseling dilakukan dengan format jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi. Yang ketiga adalah pendidikan. Di dalam informasi yang diberikan melalui teknologi informasi mengandung unsur pendidikannya.